SMPDT P Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di SMPDT P Podcast bersama aku Sakila. Sekarang aku gak senen-senen banget loh. Aku ditemani oleh bintang tamu yang pasti spesial banget. Pasti pada belum tahu kan? Jadi hari ini aku ditemani oleh Anasa Zalda. Hai. Beliau ini adalah Ketua OSIS periode 2022-2023. Biar kita lebih akrab, aku manggil kamu apa nih, Anasa? Boleh Nazel. Oke, Nazel. Nah, pasti udah pada penasaran kan kita mau ngebahas apa? Tapi sebelum itu kita intro dulu. SMPDT P Podcast. Syakila, kita hari ini bakal ngebahas apa deh? Jadi hari ini tuh kita mau ngebahas seputar pendidikan. Pendidikan. Jadi aku harus ngebahas tentang manfaat pendidikan atau pendidikan aku atau gimana? Nih gini. Jadi menurut Nazel nih ya, menurut sudut pandang Nazel, pendidikan tuh penting gak sih? Pastinya penting banget dong. Tapi kalau untuk nilai atau jenjang selanjutnya sih itu enggak. Kenapa tuh? Karena kalau misalkan tujuan utamanya udah itu, takutnya kedepannya jadi salah niat. Gini deh, kamu tahu channel YouTube-nya 1% nggak? Oke, pernah denger tuh, gimana? Aku pernah nonton salah satu video channel YouTube-nya tentang Ki Hajar Dewantara. Pasti tahu beliau kan? Tahu kan, itu kan tokoh pendidikan Indonesia. Nah, iya. Jadi waktu itu beliau tuh punya alasan atau tujuan kayak pendidikan itu buat apa sih, terutama pendidikan sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah untuk memerdekakan Indonesia. Kok memerdekakan Indonesia? Bukannya Indonesia udah merdeka ya? Enggak. Jadi itu yang dimaksud ada 2 poin. Yang pertama selamat dan bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. Oh, kayaknya menarik nih. Ya, jadi gini deh. Kita manusia dilahirkan untuk menjadi manusia yang berguna, benar kan? Benar. Nah, nih, misal kamu lahir, terus menempuh pendidikan, terus jadi orang berguna, terus memerdekakan Indonesia. Oh, jadi itu ya yang dimaksud memerdekakan Indonesia. Yeah. Yang selamat raganya juga bahagia jiwanya. Oh iya, aku punya cerita nih. Jadi ada satu siswa yang dia tuh gak ngehormatin gurunya. Nih, apa penyebab si siswa ini gak ngehormatin gurunya? Oh, jadi kayak faktor-faktornya gitu ya? Bener. Nih, pertama, teman-teman aku pernah bilang kalau segala yang ada di sekitar kita, segala yang ada di lingkungan kita itu ngaruh banget ke diri kita, bener kan? Bener. Nah, mungkin aja nih ya, kebanyakan kan milenial sekarang dia tuh pasti ngelakuin apa yang udah lingkungannya lakuin ke dia. Bentar, kata-kata ribet nih. Misalnya aja nih, aku kasih contoh. Si murid itu lingkungannya tuh kurang hargain dianya. Terus kan si murid itu kayak ngerasa dia tuh gak dihargain balik lah gitu. Oh iya. Dia mau hargain ini tapi kok dia juga gak dihargain gitu kan. Ya udah, jadi gara-gara semua yang ada di lingkungan yang lakuin itu ke dia ya tadi kurang hargain itunya. Ya, jadi menurut aku biar semuanya jadi positif, mending ambil aja deh hikmahnya gitu. Oh iya. Pasti kalau misalkan orang-orang yang ada di lingkungan kalian berbuat gak adil sama kalian, cari posisi positifnya aja biar kitanya gak terlalu ini juga sama lingkungan kita. Ya. Oh, jadi dalam setiap kejadian itu kita harus ngambil hikmahnya ya. Ya. Terus nih ya, gimana caranya biar kita tuh bisa mantap dalam mencari ilmu? Cari keberkahan. Gimana tuh caranya? Guru aku pernah bilang, raihlah keberkahan ilmu, maka kamu akan sukses kelak. Juga belum lanjutin, sebanyak apapun kamu memiliki ilmu, jika ilmu itu tidak disertai adab, maka ilmu itu akan sia-sia. Oh, berarti kalau kita cari keberkahan itu kita harus mentingin adab dulu ya? Nah, iya itu benar banget. Kamu tahu tentang rumus karakter baku gak? Tahu dong. Nah, kan karakter baku tuh ada karakter baik dan karakter kuat. Nah, kalau karakter baik itu poinnya ada ikhlas, jujur, dan tawadu. Kalau karakter kuat ada berani, disiplin, dan tangguh. Nah, kamu bisa tuh pakai rumus karakter baku buat biar adab kamu makin wow, adab kamu makin bagus gitu. Nah, Bu Hamka juga pernah bilang,
sesungguhnya tujuan pendidikan itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia. Oh, jadi dalam menuntut ilmu itu kita harus utamain adab dulu ya, baru iya. kita menuntut ilmu. Nah, ya benar banget. Tadi kan kata kamu kalau faktor lingkungan tuh ngaruh banget kan sama diri kita sendiri. Nah, ya. Nah, jadi aku punya temen yang dia tuh berpendapat bahwa kalau mau jadi orang sukses tuh dia harus pintar dalam semua mapel dulu. Emang bener ya kalau kita pengen jadi orang sukses kita tuh harus pintar dalam semua mapel dulu? Enggak, karena pasti semua orang tuh, pasti setiap orang dia pasti ada condong di satu pelajaran. Gak mungkin harus semua mapel dia bakal sukses, karena nih ya, semua orang tuh kan punya bakat, potensi atau tujuan ya. Nah, dia pasti harus fokus di satu titik itu. Kalau misalkan di semua mapel itu kan ke fokusnya bakal kebagi-bagi ya, kan, kebagi-bagi. Jadi mending kayak nih, ada yang dia tuh gak bisa berhitung tapi dia tuh punya hobi menggambar, ya kan? Ya. Nah, jadi dia bisa dari gambarannya dia bisa buat karya, dia bisa buat lukisan. Terus nanti kalau misalkan itu bisa dijual, pas dijual dia dapat uang. Kalau misalkan bisa dikembangin, dia bakal sukses. Jadi emangnya nilai itu nggak penting ya? Enggak juga, karena nih ya, ada beberapa sekolah yang menargetkan nilainya tuh dia harus tinggi. Nih ya, berhubung kita tadi harus fokus sama tujuan kita masing-masing, aku mau tahu nih dari Nazel tips dan trik untuk menjadi milenial yang kreatif, inovatif, dan bisa meraih cita-citanya di zaman sekarang ini. Tips dan triknya ya? Iya. Kayak pertama nih, kamu cari bakat dan potensi kamu di mana, kamu suka di mana. Nah, kalau misalkan kayak masih bingung, nih, aku suka di mana sih? Aku tuh bakat dan potensinya apa sih? Nah, tunggu aja, pasti satu hari kamu bakal nemuin bakat dan potensi kamu di mana, tujuan kamu di mana. Kalau misalkan udah nemu, jelajahin dunia buat kembangin bakat kamu sampai kamu menjadi manusia yang berguna. Oh, ya gitu ya jadinya. Ya, ngomong-ngomong aku kepo nih, menurut Syakila sukses tuh kayak gimana sih? Menurut aku ya, menurut aku orang sukses tuh yang punya jabatannya tuh tinggi, kedudukannya tuh tinggi, hartanya tuh berlimpah. Enggak ya. Kalau ini nih, kalau perbedaan orang besar sama orang kecil, tahu nggak? Kalau orang besar yang tadi aku jelasin, yang jabatan tinggi, kedudukannya tinggi. Kalau orang kecil tuh ya rakyat biasa pada umumnya. Said Qutb pernah berkata, orang besar adalah orang yang dia hidup memiliki banyak manfaat untuk orang lain. Sedangkan orang kecil, dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ya, tadi yang kamu bilang tadi, orang besar, sesungguhnya orang besar itu orang yang memiliki jabatan tinggi, orang yang memiliki harta yang banyak. Itu belum tentu bisa disebut orang besar kalau misalkan hartanya nggak dipakai buat orang lain biar supaya dapat manfaatnya. Sedangkan tadi rakyat biasa, kalau misalkan dia punya tujuan hidup untuk bermanfaat bagi orang lain, itu baru bisa disebut orang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya yang disebut orang besar sama orang kecil. Nah, ya. Jadi itu sesungguhnya sukses di mata Allah. Oh, jadi itu ya yang dimaksud dengan orang besar sama orang kecil. Nah, ya betul. Jadi itulah makna sukses yang sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan tuh penting, sangat penting, ya kan Nazel? Ya, benar banget. Agar kita menjadi pribadi yang unggul, juga kreatif dan inovatif, dengan cara kita menjadi manusia yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Dan juga ada hadis yang mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling banyak menebar manfaat bagi orang lain, gitu. Kayaknya masih banyak nih pembicaraan penting dan menarik pastinya yang mau diobrolin sama Nazel. Tapi untuk kali ini makasih ya udah datang ke podcast SMP DTBS Putri. Makasih juga, aku senang banget. Aku juga senang banget. Kalau maaf ya kalau banyak salah-salah kata dari aku. Ya, maaf juga kalau misalkan ada dari salah satu kalian yang ngasih pendapat sama aku, karena ya itu, semua orang tuh berhak berpendapat dan pastinya semua pendapat itu berbeda-beda. Nazel, ikutin aku ya. SMP DTP Podcast, sekalian salam ya. Oke, siap. 1, 2, 3. SMP DTP Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.